Boleh bertanya Kak moderator? Udah di mute. Itu di mute dulu. Ya, ya Howu. Ya, langsung to the point aja ya, Oke. saudara Alvin. Saya mewakili dari Langsung. pemuda, anak muda. Saya sekarang masih kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Dan ketika saya mendengar seminar ini, dan saya sudah lama memikirkan bahwa saya melihat sekarang jujuran atau bewe itu selalu mahal lah, dikatakan begitu. Jadi saya melihat itu semacam sindiran ya, di TikTok mengatakan bahwa kalau misalkan perempuannya semakin tinggi jabatannya ataupun semakin tinggi sekolahnya, maka itu semakin tinggi nilai jujurannya. Nah, setelah saya melihat hal itu, maka saya semakin takut untuk mencari pasangan sesama orang Nias. Misalkan nih, perempuan pasangan saya sudah S2, berarti saya siap-siap 200 juta sampai 300 juta. Karena memang pada dasarnya bahwa itu yang terjadi sekarang. Jadi dengan melihat hal ini, saya menanyakan kepada Bapak Profesor Dr. Fonalila Hagu menyingkapi hal ini supaya ya jujurnya itu disetarakan, supaya nanti ke depannya itu laki-lakinya itu tidak ada yang namanya sebagai beban ke depannya. Karena nanti setelah ia menikah pasti memikirkan bagaimana punya rumah, bagaimana nanti tanggung jawab untuk anak-anaknya. Itu kan nanti beban untuk membangun sebuah keluarga itu pasti lebih tinggi lah dan lebih mahal nantinya, apalagi kalau tinggal di kota. Jadi bagaimana menyikapi hal ini supaya nanti tidak ada karena nilai jabatannya tinggi atau sekolahnya tinggi, ya jadi harus juga lebih tinggi nilai jujurannya. Ya, terima kasih. Ya, Howo. Warubu ini, ada yang mau jawab dulu nggak sebelum saya kasih jawaban? Ada yang mau menanggapi? Boleh izin Pak Fon? Ya, iya Pak, iya Pak. Ya, saya tidak panjang. Ini menarik, ini pertanyaan adik kita ini. Iya. Menarik banget sekali. Nah, ini mewakili anak-anak muda Nias. Iya. Pak Fon itu kita bisa lihat untuk memutuskan suatu hal di daerah Nias itu diperlukan struktur apa? Mungkin ya gereja satu itu berpengaruh. Kedua, satwa hada. Lalu pihak pemerintah. Nah, seperti harapan adik kita baru ini, anak muda ini, bagaimana menyederhanakan BW. Kita harus akui bahwa BW itu cukup besar bagi orang-orang yang kemampuannya terbatas. Ya. Karena banyak kejadian, kedua pihak mencintai, saling mencintai, tetapi bisa gagal karena tidak ada kemampuan dari pihak laki-laki untuk memenuhi. Nah, pertanyaannya bagaimana menyederhanakan? Maka tiga soko guru ini harus duduk bersama. Satwa hada, pihak gereja, dan pemerintah. Jika itu bisa disepakati. Nah, pemerintah di sini, ya ada pihak DPR, mewakili rakyat. Apakah mungkin dituangkan dalam sebuah perda tentang biaya ada di air? Ini menantang sekali. Adakah yang bisa menerobos ini? Tetapi tidak boleh hanya wakil rakyat. Harus dari bawah dulu pendapat-pendapat itu. Nah, intinya bahwa ada intisari bahwa biaya jujuran itu disepakati dalam nilai seberapa. Ini tanggapan saya Pak Fon. Jadi harus ada Mas biasa Pak Dilo. Ya. Nah,
Jauh kan Pak? Jauh. Oke lah. Saya lanjut ya, menanggapi. Jadi begini, tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa menjadi refleksi yang harus kita pikirkan ini dalam membicarakan ini, itu yaitu satu, itu mengenai paradigma. Ya. Paradigma daripada tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, apa yang kita bicarakan di sini tentang pernikahan, itu ya. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Alan ini ya. Halo ini Baru Pak. aja itu cucu saya itu di kampung lulus S1 ya, lalu nikah, belum lama ini nikah. Terus kemudian saya tanya, kalian minta berapa ini bebe? Ini sekian. Loh, apa nggak terlalu tinggi? Bagaimana? Itu kan sudah S1 tua. Sudah S1. Ini. Jadi menurut saya di sini itu, ini paradigmanya ini, paradigma ini harus mulai harus dirubah. Menurut saya dirubah paradigma. Kalau kita tetap paradigmanya kembali ke pola-pola yang lama, bukan berarti bahwa kita melupakan adat. Tidak loh ya, tidak. Saya malah justru menentang kalau ini ada ditiadakan. Tetapi bahwa disetarakan nilainya dengan itu silakan, begitu ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah melibatkan pihak tertentu? Bagaimana caranya? Ini memang pernah saya dengar gitu ya, supaya ada juga yang usul. Bagaimana kalau masing-masing Pemda itu ini mengambil inisiatif, lalu mengumpulkan tokoh-tokoh adat, tokoh gereja, lalu menyepakati ya ada batas minimal, atas maksimal dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau mungkin bisa dikomunikasikan tadi dengan apa yang masukkan dari saya, yaitu nilai BW-nya itu tetap aja dipisahkan ya, itu dengan nilai resepsi. Ya, nilai resepsi. Nah, nilai resepsi ini tadi bisa bermacam-macam itu. Ini ada isinya dan segala macam gitu, ada banyak tamu begini. Nah, apakah itu bisa disederhanakan menjadi satu? Tadi dari siapa tadi ada kalau misalnya ada tamu harusnya alisi lah tabak dia Jimmy Badalne. Nah, mungkin sekarang CB-nya itu mungkin di Fatue gitu loh. Sudah berubah. Jadi tapi tetap ada simbol. Jadi kita bikin itu dalam bentuk simbol. Saya kira di beberapa daerah lain itu di Jawa sini juga kelihatannya mereka banyak menggunakan simbol. Jadi dalam satu pernikahan itu mereka tetap mengadakan tata adat mereka, tapi dimaknai sebagai simbol, sehingga nilai budaya yang ada itu tidak pernah dilupakan. Bahkan kalau boleh saya katakan, ini bagi yang melakukan pernikahan ini itu bagaimana bisa menjadi unsur wisata malahan. Jadi orang bisa melihat, wah ini ada budaya ini menikah di Nia Selatan ini, ada Bung Doni di situ, ada dibuat supaya itu menjadi menarik begitu, bisa menarik sehingga juga menarik orang untuk melihat bagaimana sih budaya orang Nias ini begitu. Mereka ingin melihat. Jadi seperti misalnya kalau ke Bali. Ini di Bali itu siapa yang tinggal di Bali tadi nih yang ngambil S2 di linguistik ini Pak siapa itu? Ada ya. Ini di Bali itu beberapa acara galungan, acara pembakaran mayat, acara itu sudah masuk di dalam berita ini pariwisata.
itu sehingga banyak menarik orang luar untuk datang menonton itu, dan mereka tidak terlibat di dalam peringatan itu, mereka datang sendiri. Nah, bisa aja juga di dalam pesta pernikahan kita ini di Olayama mereka itu jadi penonton gitu loh, tanpa harus di ya ada warung-warung lah dibikin di situ biar mereka mencari makan di situ, karena kita tidak undang kok, mereka datang sendiri. Tapi kadang-kadang di orang kita itu karena begitu hormatnya orang pada tome, itu kan adat kita itu, siapapun yang datang itu adalah tome dan tamu kita walaupun kita tidak undang. Itu juga apa ya, ada plus minusnya, ya. Ya, baik Pak, untuk yang pertanyaan tadi atau tanggapan itu dicukupkan dulu. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang berbeda nih dari Bapak Ibila lagi ya. Kepada Bapak dipersilakan. Jauh, Jauh Bapak. Oh, Pak. jauh Pak Dr. Pon. Jauh Bapak. Jauh. Ini dari Nias Utara, tapi sekarang berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara. Oh begitu. Ya, Taput ya. Ya, tadi ada di situ Pak Dokter. Disut lalu Taput gitu ya. Ya, Tapanuli Bapak. Ya. Sebelum saya bertanya sedikit, saya ungkapkan bahwa janganlah takut menikah bagi orang Nias. Amin. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena banyak saya lihat laki-laki orang Nias yang tidak berani lagi menikah dengan orang Nias. Karena mahal tadi. Tapi saya sarankan jangan takut. Solusinya memang benar bahwa kita harus melakukan reformasi atau transformasi namanya. Iya, betul. Tapi kita tidak bisa mulai dengan pribadi karena adat itu adalah milik bersama. Ini adalah harus dimulai oleh para tokoh-tokoh adat kita itu. Dan pemerintah lihat. Tentu agama atau gereja juga boleh. Tapi itu sudah dicoba terus-menerus itu sampai sekarang juga belum berubah itu Pak Dr. Ford. Ya. Ya, sudah berkali-kali saya pernah ikut juga di Gunung Stoli. Saya lihat tidak ada yang berani memulai. Kalau kita mau jujur bahwa sebenarnya mahar atau jujuran di Pulau Nias itu tidak mahal Pak. Ya. Yang mahal itu sebenarnya sumanyanya itu. Ya, bagian daripada resepsi. Ya, si Bali itu yang mahal itu Pak. Jadi kalau tadi Pak Wahagu mengatakan bahwa pernah pengurus BNKB Pak Dr. Tiomi melakukan satu terobosan ketika meninggal orang tua, satu saja cukup rahang babi, itu juga sudah hebat. Tapi ini sulit seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, Pak Harepa itu. Ketepatan mama saya Harepa, jadi si Bayagu Harepa tadi dia bilang, ya kan dia pernah makan dari saya, harus saya balas. Memang sulit. Tetapi maunya jangan kita lihat ke belakang lagi yang sudah pernah berkorban, ya sudah lewat. Mari kita lihat ke depan, kita mulai lakukan perubahan. Pak Fon, saya laporkan bahwa penelitian saya terakhir 2 tahun yang lalu, 2017 sampai 2019, bahwa sebenarnya semua orang Nias itu bagi utara, selatan, barat merindukan perubahan. Jadi saya meneliti baik para bupati kita, para eporus kita, demikian juga sampai ke tokoh-tokoh masyarakat. Persoalannya kesulitan dari mana dimulai. Jadi kalau bisa saya usul bahwa memulainya itu dimulai dari merubah fondasi itu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Pon,
Saya bangga sekali Bapak bisa menuturkan ini luar biasa pada umur Bapak yang sudah barangkali sudah mau 80 Bapak ya. Oh, Pak, masih muda. Baru mau 75. Ada tadi Bapak sampaikan itu mengenai bosi Pak. Ya, Bapak ungkapkan tadi ada 13 bosi Banonomiha. ya. Jadi izin Pak, nanti kalau ada sumbernya penjelasan mengenai 13 itu mungkin akan memberikan pencerahan baru. Ya. Karena beberapa referensi yang pernah saya baca masih 12 Pak. Ya. Ya, jadi mungkin Bapak bisa berikan sama kita dari mana sumbernya bahwa 13 bosi Nonomiha itu. Baik. Ya, yang ketiga, perlu diungkapkan sebenarnya walaupun tadi dari Terudalam mengatakan bahwa panadu atau mengangkat itu tidak berlaku di Terudalam, memang benar. Tetapi yang saya mau tanya bukan mau di Terudalam atau di utara, tapi apa makna filosofis Pak? Mengapa harus ditandu atau diangkat perempuan orang Nias ini? Jadi bukan soal di mana, jadi apa makna filosofisnya itu diangkat itu? Karena kita teliti, kita baca berbagai sumber, hampir tidak ada yang diangkat-angkat itu, hanya ono alawe nononihat, gitulah. Kira-kira begitulah Pak. Kalau mau kita setuju, apa yang disampaikan oleh Bapak Telong Banua itu, saya setuju itu. Bahwa kita memulainya dengan bersama dengan tokoh masyarakat. Sebab tokoh-tokoh adat itu yang menentukan itu Pak. Jadi walaupun pangkat kita jenderal, nggak bisa kita ubah adat itu. Tapi mereka yang menentukan itu, tokoh-tokoh adat kita ini. Dan untuk mengubahnya nggak bisa. Hanya Fodake itulah direvisi atau dilakukan transformasi bersama dengan elemen masyarakat. Terima kasih Pak. Jauh Pak Fon. Ya Allah Pak Laya. Ya, luar biasa ini. Ya. Pagia. Oh, Pak Gea. Ya.